Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Baiklah, materi kita pada kali ini yaitu mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada PPK kurikulum 13 dan P5 IKN. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vera VA NPM 5021088 dan dosen pengampu yaitu Bapak Tio Satria MPD. Baiklah, untuk materi pertama yaitu apa itu pembelajaran tematik di ST. Pembelajaran tematik adalah salah satu moda pembelajaran terpadu atau terintegrasi yang melibatkan beberapa mata pelajaran yang diikat dalam tema-tema tertentu. Model pembelajaran ini menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman lebih bermakna kepada siswa. Oke, next selanjutnya adalah mengembangkan pembelajaran IPS berbasis tematik pada PPK kurikulum 13. Pembelajaran tematik dalam IPS adalah modul pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral. Setelah tema ditetapkan, maka selanjutnya tema ini dijadikan dasar untuk menentukan dasar sub-sub tema dari bidang studi lain yang terkait. Fungsi dari kurikulum ke-13 pada pembelajaran IPS sekolah dasar adalah untuk membentuk sikap rasional dan bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang timbul akibat interaksi antar manusia dan lingkungannya. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran IPS SD berbasis tematik pada ke-13. Yang pertama, peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, membentuk kepribadian yang kuat dan mandiri. Yang ketiga, peserta didik dapat menghadapi perubahan sosial yang semakin cepat apalagi di era globalisasi ini. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menerima modernisasi sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Next, selanjutnya pembelajaran tematik pada P5. Pembelajaran dengan pendekatan P5 kurikulum Merdeka SD dapat membantu mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, termasuk dalam aspek sosial, kreativitas, kewirausahaan, lingkungan, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pembelajaran dengan pendekatan P5 dapat membantu peserta didik untuk menjadi problem solver yang terampil, siap untuk menjadi tenaga kerja yang profesional, penuh integritas, serta memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, yang selanjutnya ada prinsip P5 dalam kurikulum Merdeka dan manfaat P5 pada peserta didik. Prinsip P5 dalam kurikulum Merdeka yaitu yang pertama, holistik, yang kedua, konseptual, yang ketiga, berpusat pada peserta didik, yang keempat, eksploratif. Adapun manfaat P5 pada peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk saling bekerja sama dengan pendidik dari mata pelajaran lain agar memperkaya hasil pembelajaran. Yang kedua, merencanakan proses pembelajaran, project profile yang tujuan akhir yang jelas, menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang memberikan kontribusi kepada komunitas dan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir adalah menjadikan satuan pendidikan sebagai ekosistem yang terbuka untuk partisipasi masyarakat. Baiklah, itulah tadi materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.